Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya serukan kepada warga negara, karena kita di Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Itu haram orang vasektomi itu. Maka Islam melarang namanya vasektomi, pemandulan permanen. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos. Insya Allah dari rezeki dari Allah, dari jalan yang lain. Kang Deddy Mulyadi itu menggodok kebijakan yang cukup radikal. Saya katakan radikal di sini karena melampaui batas kewajaran, yang mewajibkan peserta bantuan sosial di provinsinya untuk menjadi bagian dari program KB keluarga berencana, terutama KB pria yang disebut vasektomi. Jadi ada wacana yang lagi digodok, kemarin disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat yang nerima bansos, bantuan sosial itu, kalau laki-laki syaratnya salah satunya harus vasektomi, melakukan vasektomi. Apa itu vasektomi? Vasektomi ini salah satu cara KB laki-laki. Jadi vasektomi itu ya metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma yang disebut vas deferens agar sperma tidak keluar saat ejakulasi dini.
Itu namanya vasektomi. Ahiba'il kiram, bagaimana pandangan syariat soal vasektomi ini? Ini vasektomi, pembahasannya tentang vasektomi KB laki-laki dengan memutus saluran sperma supaya tidak hamil ketika berhubungan dengan istrinya tidak hamil. Ini bukan masalah yang baru sekarang, itu sudah dibahas sama ulama. Di dunia internasional itu sudah dibahas. Kalau kita lihat ada fatwa-fatwa berbagai lembaga fatwa. Di antaranya ada Qoror Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami, keputusan Forum Fikih Islam Dunia. Itu punya Qoror, salah satunya apa? Kesimpulannya, yahrum istisalul qudrati 'alal injab fir rajuli awil mar'ah. Haram hukumnya sterilisasi. Istisalul qudrat itu sterilisasi. Jadi kemampuan untuk betul-betul bisa reproduksi baik dari laki-laki atau perempuan dihilangkan secara total. Itu hukumnya haram. Wa huwa ma yu'raf bil iqam aw ta'qim. Enggak boleh hukumnya selama malam tad'u ila dzalika ad-daruratu bima'ayiriha syar'iyyah, kecuali kalau ada keadaan darurat. Misalkan perempuan, kalau dia nggak disteril, dia kalau perempuan biasanya ada istilahnya tersendiri, dia penyebutannya bukan vasektomi. Kalau perempuan penyebutannya tubektomi. Nah, tubektomi. Kalau vasektomi buat laki-laki, tubektomi buat perempuan. Ada dokter fiqh mengatakan ini nih kalau nggak ditubektomi, ini kalau nggak disteril bahaya, ini bisa membahayakan nyawanya si perempuan. Itu namanya darurat syariah, itu boleh. Tapi selama nggak ada keadaan seperti itu, nggak ada keadaan darurat yang sesuai dengan kriteria syariat, nggak boleh hukumnya, haram, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Dan juga ada fatwa dari Majelis Ifta Yordania. Ini Majelis Ifta Yordan salah satu majelis fatwa di dunia yang cukup banyak mendapat sorotan ulama dunia. Di sini disebutkan ajma'al ulama ala tahrim tahdidin nasl wal qiyam bi ayyi amalin yaqta'u dzurriyyah karabtil anabib lil inath wa qat'il qanawatil manawiyah lidzukur wa ma asbaha dzalik. Yang intinya kesimpulannya ya tadi, kalau steril betul-betul dihilangkan kemampuan untuk reproduksi secara permanen, itu diharamkan, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah sekarang pertanyaannya, Beb, vasektomi itu permanen apa enggak sih? Bisa dibalikin lagi apa enggak vasektomi? Nah, jadi vasektomi itu sebetulnya secara medis bisa dikembalikan lagi. Jadi setelah diputus itu saluran air mani, bisa dikembalikan lagi. Nama proses pengembaliannya adalah vasovasostomi atau reversal vasektomi. Pusing kan ente dengar? Makanya Anda baca, tapi salah nyebut. Vasovasotomi atau reversal vasektomi. Itu ada proses itu. Joko Widodo alias Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024. Berita versi OCCRP ini tidak mengejutkan. Mayoritas masyarakat Indonesia umumnya tahu Jokowi pemimpin yang sangat korup. Namun demikian, nominasi Jokowi sebagai pemimpin terkorup dunia oleh lembaga internasional sekaliber OCCRP merupakan peristiwa sangat penting sebagai konfirmasi dari masyarakat dunia tentang perilaku Jokowi yang sangat korup. Jokowi mencoba mengelak dan minta dibuktikan. Ini menunjukkan dia dalam posisi sangat terpojok. Jokowi minta bukti. Sangat mudah, karena rekam jejak perilaku Jokowi yang sangat koruptif, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kronia, tercecer di mana-mana. Dari manipulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, melanggar undang-undang dan konstitusi, hingga pembiaran korupsi di sekelilingnya. Korupsi di tingkat elit politik dibiarkan agar bisa menyandra mereka untuk mendukung kepentingan politik Jokowi. Airlangga Hartarto kabarnya dipaksa mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar untuk digantikan Bahlil. Kalau tidak, surat perintah penyidikan Sprindik segera keluar. Elit politik yang melawan dijamin akan ditangkap. Jokowi tidak ragu memberlakukan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar. Karena itu, Jokowi harus mengamankan kebijakannya dengan menguasai aparat hukum dan peradilan, kepolisian, kejaksaan, KPK, kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Jokowi menggunakan DPR sebagai stempel untuk menyetujui semua undang-undang sesuai keinginannya meskipun kontroversial dan bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, anggota DPR dimanja dan diberi banyak manfaat komersial, disuap. Kita runut rekam jejak perilaku koruptif Jokowi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Cina tahun 2015 yang syarat manipulatif. Total nilai proyek Cina sebesar 7,4 miliar dolar Amerika, lebih mahal dari penawaran Jepang 6,2 miliar dolar. Belum termasuk biaya bunga pinjaman. Tingkat bunga pinjaman Cina 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang. Pernyataan Jokowi bahwa skema proyek adalah B2B dan tidak dijamin pemerintah ternyata bohong. Faktanya, utang kereta cepat Cina dijamin pemerintah dan APBN. KKN Sinarmas dan Gandhi Sulistianto dengan Jokowi, Gibran dan Kaesang. PT Bumi Hijau Mekar BHM, anak perusahaan grup Sinarmas, terlibat kebakaran hutan tahun 2014. Sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri pada September 2015, tetapi dianulir pada Oktober 2015. Managing Director Grup Sinarmas ketika itu Gandhi Sulistianto, PT BHM dituntut ganti rugi 7,8 triliun oleh KLHK, tetapi divonis hanya 78 miliar di Pengadilan Tinggi Palembang setelah sebelumnya bebas di Pengadilan Negeri. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan. Meskipun PT BHM terbukti bersalah. Ada apa? Ternyata ada apa-apa, ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Belakangan diketahui, bisnis kuliner startup Gibran dan Kaesang menerima kucuran modal Ventura hampir 100 miliar. Kemudian putra dan menantu Gandhi Sulistianto, Antoni Pradiptya, dan Wesley Haryono menjadi mitra bisnis Gibran dan Kaesang di GK Hebat. Perusahaan induk bisnis kuliner Gibran dan Kaesang yang baru didirikan pada 2019, Antoni Pradiptya menjabat direktur, Kaesang sebagai komisaris. Bisnis kuliner Gibran Kaesang juga terfasilitasi dengan grup Sinarmas melalui Aldirat Cita Sekuritas dan Star Investment. Kerjasama bisnis itu diduga kuat ada hubungan dengan kasus kebakaran hutan PT BHM, anak perusahaan grup Sinarmas, yang dibebaskan dari pidana kejahatan lingkungan dan gugatan 7,8 triliun. Inilah korupsi nepotisme. Tidak berhenti sampai di situ, Gandhi Sulistianto kemudian diangkat menjadi duta besar di Korea Selatan. Setelah itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dugaan KKN ini sudah dilaporkan Ubedillah Badrun, seorang aktivis, dosen dan tokoh anti korupsi kepada KPK. Jejak lain menyangkut penetapan proyek strategis nasional PSN yang melanggar hukum karena ditetapkan hanya berdasarkan Perpres tanpa perintah undang-undang yang lebih tinggi. Perpres bermasalah hukum ini menempatkan Presiden sebagai tiran, membuat peraturan tanpa persetujuan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Penetapan PSN dan penunjukan pengusaha swasta sebagai pelaksana PSN juga melanggar peraturan perundang-undangan dan sekaligus praktek KKN. PSN menjadi modus bagi-bagi proyek raksasa, termasuk penyerahan kekayaan alam negara, kepada pihak tertentu dengan cara agresif mengancam, mengusir, dan menangkap penduduk setempat yang menolak. Penetapan PSN dan penunjukan pengusaha swasta sebagai pelaksana PSN juga melanggar peraturan, perundang-undangan dan sekaligus praktek KKN. PSN menjadi modus bagi-bagi proyek raksasa, termasuk penyerahan kekayaan alam negara, kepada pihak tertentu dengan cara represif, mengancam, mengusir, dan menangkap penduduk setempat yang menolak. Pengusiran penduduk secara besar-besaran seperti terjadi di Pulau Rempang, PIK 2, BSD adalah pelanggaran konstitusi. Pasal 28H ayat 4 tentang HAM menyebutkan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Begitu pula kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 1 tahun 2016 dan jilid 2 tahun 2022 merupakan kebijakan manipulatif dan koruptif, menguntungkan pemilik uang ilegal. Tax amnesty menjadi ajang pencucian uang kotor bisnis narkoba, judi, korupsi yang difasilitasi pemerintah. Tidak ada negara di dunia memberlakukan kebijakan tax amnesty 2 kali dalam 5 tahun. Alasan tax amnesty akan meningkatkan rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi hanya propaganda dan pembohongan publik. Faktanya, rasio pajak terhadap PDB turun dari 10,8% tahun 2015 menjadi 9,8% tahun 2019. Terbukti Jokowi telah melakukan pembohongan publik dan menjadi bagian dari Organized Crime and Corruption, OCC.
Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menempatkan KPK dari lembaga independen berada di bawah eksekutif. KPK menjadi alat politik kekuasaan Jokowi untuk melindungi kroni koruptor di satu sisi dan mengkriminalisasi lawan politik di lain sisi. KPK terlihat jelas melindungi keluarga Jokowi, membekukan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Gibran, Kaesang dan Bobi Nasution di tambang Blok Medan. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan undang-undang koruptif, manipulatif, dan melanggar konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja merampas wewenang pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di daerah. Undang-Undang Cipta Kerja secara manipulatif berupaya melegalkan PSN yang sebelumnya ilegal. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Tetapi Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang substansinya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional. Perpu COVID-19 juga melanggar sejumlah undang-undang dan undang-undang dasar karena membolehkan APBN ditetapkan dengan Perpres tanpa persetujuan DPR. Ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar yang menyatakan APBN harus ditetapkan oleh undang-undang setelah mendapat persetujuan DPR. Perpu COVID-19 juga melanggar sejumlah undang-undang dan undang-undang dasar karena membolehkan APBN ditetapkan dengan Perpres tanpa persetujuan DPR. Ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar yang menyatakan APBN harus ditetapkan oleh undang-undang setelah mendapat persetujuan DPR. Belanja negara melonjak tanpa terkendali dengan tingkat kebocoran sangat besar. Defisit APBN membengkak mencapai 2.200 triliun selama periode 2020 hingga 2022. Hampir menyamai total utang Indonesia selama 69 tahun. Periode 1945 hingga 2014 sebesar 2.600 triliun. Selama periode COVID 2020 hingga 2022, Jokowi membiarkan korupsi merajalela seperti proyek BTS Kominfo, vaksin dan tes PCR, kartu pekerja, dana pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, dan lainnya. Kebijakan pemindahan ibu kota negara ke sebuah kota baru, kota Nusantara, melanggar konstitusi, membahayakan keamanan negara, menciptakan ketidakpastian hukum terkait di mana ibu kota sebenarnya, dan merugikan keuangan negara. Manipulasi konsep daerah seperti ini dibuat dengan tujuan jahat dan koruptif agar pemerintah bisa alokasikan dana APBN dan menguasai pembangunan proyek di kota Nusantara. Jokowi menguasai DPR untuk menyetujui undang-undang yang diinginkannya, meskipun undang-undang tersebut melanggar konstitusi. Antara lain Undang-Undang KPK, Perpu COVID-19, Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Tapera. Dengan menguasai DPR dan MK, Jokowi terbebas dari pemakzulan. Jokowi menguasai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jokowi sangat paham harus menguasai kehakiman untuk mempertahankan peraturan dan undang-undang bermasalah. Jokowi dan keluarganya menjadi kebal hukum. Misalnya sidang ijazah palsu Jokowi sangat tidak profesional. Hakim menunjukkan keberpihakan dan secara terang-terangan melindungi Jokowi. Hakim juga digunakan untuk menghukum lawan politik Jokowi dan para aktivis pro-demokrasi. Jokowi menguasai institusi keamanan, khususnya kepolisian, untuk menjamin keamanan dan menjalankan pemerintahannya secara represif dan bermasalah hukum. Kalau kemarin dikatakan sudah menunjukkan ke depan kepolisian, ya, sekarang coba lihat timelinenya. Dia datang ke kantor Polda Metro Jaya, ke SPKT itu, ya kita nggak usah bahas lagi lah soal mobil yang belum bayar pajak itu, ya, gitu. Atau aktivis nggak usah. Termasuk masuk ke loket kehilangan, tapi masuk jam 10, keluar jam 12. Apakah pihak kepolisian yang menerima itu adalah memang yang tugasnya memeriksa atau di bidang forensik? Apakah dia sudah memeriksa betul ijazah-ijazahnya? Enggak, karena kita juga dapat videonya juga di dalam itu. Yang meriksa ya petugas biasa, petugas-petugas yang cuman itu, apalagi dengan 35 pertanyaan, nggak cukup waktunya. Dan itu yang saya sesalkan, ini patut kita duga kuat, udah ada skenario. Kami kalau lapor, paling diterima LP, habis itu nunggu lagi panggilan baru BAP. Jadi nomor LP pun susah nih, contohnya kawan-kawan yang di
DPO ngelapor Bareskrim itu nggak jadi LP Mbak, itu hanya masih Dumas, baru ditingkatkan laporan informasi. Makanya hari Selasa besok kan diperiksa itu, itu bukan dalam kerangka pro justisia, baru melayani yang laporan sifatnya informatif. Apa rekomendasi informasi ini? Ujungnya cuma LP itu. Tapi itu kasus yang beda kan, ini bukan Pak Rizal Fadil dalam rangka ini kan? Ini yang mempersoalkan Jokowi, gitu kan. Lucunya begini maksud saya. Kalau masyarakat yang lapor tentang Jokowi diputer-puter Dumas, habis itu laporan informasi ujungnya cuma LP. Ketika Jokowi datang langsung lengkap, langsung di BAP 30 berapa pertanyaan, langsung bisa nunjukin bukti. Enggak, kalau nunjukin bukti itu sangat tidak karena waktunya nggak cukup. Walaupun itu tidak masuk akal, artinya nah ini polisi harus kita kontrol juga kok memperlakukan berbeda. Ya, memperlakukan hal yang berbeda terhadap warga negara yang oleh konstitusi kan ditegaskan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Satu lagi gitu loh, Pak. Jadi dia kan selalu bilang, ya ini kan warga negara biasa gitu kan gitu. Enggak, saya bilang warga negara biasa. Jokowi itu sampai dengan sekarang itu masih pejabat negara. Oh iya. Dia masih makan gajinya dengan dia menjadi Dewan Pengarah dan Antara. Jadi kalau dia Dewan Pengarah dan Antara, harusnya nggak bisa tetap ngaku-ngaku saya sudah pejabat biasa. Kalau dia sudah rakyat biasa. Kalau dia ngaku rakyat biasa, saya underline istilahnya Dr. Tifa. Saya underline statementnya Profesor Hamid Awaludin. Kalau memang dia dengan anu pribadi malah ya 6 bulan yang lalu begitu dia udah nggak presiden langsung laporin kami sebelum dilantik dan antara sebelum dilantik dan antara itu malah masih aman. Sekarang dia udah dilantik dan antara, dia udah pejabat negara mempergunakan pasal 3. Pemirsa, bikin ternyuh ya, TV-TV nasional yang dulunya itu gencar mempromosikan Jokowi kini gigit jari, tayangan sepi karena orang sudah beralih dan tidak tertarik dengan menu suguhan dari TV-TV nasional. Ngerti kalau fungsinya kayak menjadi buzzer gitu kan, jadi orang sudah males nonton itu ya. Dan apa yang kemudian terjadi, ini berita terbaru pemirsa, agak mengerikan saya lihat, menghantam dunia televisi, di mana info terbaru pekan ini saya baca dari Murtado One 1 postingannya gitu, PHK merajalela di jagat pertelevisian. Dan minggu ini ya, Kompas TV itu PHK 150 orang, TV One 75 orang, CNN Indonesia TV 200 orang, Vivaco ID bulan depan tutup kantor di Pulau Gadung, Intek 100 orang, MNC regrouping dari 10 pamret jadi 3 pamret yang sudah barang tentu akan masuk juga ke para wartawan itu ya, dan dikatakan selamat datang di negara jobless ya. Ini kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh TV nasional. Tetapi kenapa semua ini terjadi? Sebetulnya ada juga peran TV dalam membentuk opini publik ya, sehingga rakyat merasa tertipu. Karena apa? Digiring opininya itu seolah-olah Jokowi itu adalah pemimpin yang hebat, ya kan? Mana TV nasional yang tidak mendukung Jokowi saat itu? Semuanya mendukung, ya kan? Dan itu membentuk informasi palsu berkenaan dengan kenyataan siapa itu Jokowi. Nah, ketika orang seperti Jokowi itu akhirnya dipilih oleh rakyat karena informasi, karena analisis yang dibuat oleh sejumlah TV ini, ya, pada akhirnya negara ini menjadi tidak maju, ya, bahkan mengalami kemunduran dalam berbagai hal. Pertama, demokrasi, kemudian HAM, ekonomi, apalagi yang maju itu hanya korupsi. Korupsi memang gede-gedean di zaman Jokowi ini. Nah, siapa yang orang tidak butuh apa-apa, ya, kalau mau duit menjilat, tapi yang menjilat begitu banyak, ya kan? Akhirnya juga dibatasi yang menjilat itu. Nah, semakin ke sini, ya, ketika TV juga menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang mempromosikan IKN, mempromosikan ini dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan kenyataan, orang menghindar dari TV itu. Tayangan jadi sepi. Kalau tayangan sepi, ya apalagi sekarang dengan pengetatan anggaran iklan dan lain sebagainya, ya, siapa yang nonton tidak ada? TV mau bayar dari mana terhadap karyawan-karyawan itu? Habis juga akhirnya. Inilah yang terjadi ketika
TV nasional itu tidak memiliki integritas. Coba bayangkan sampai sekarang ini, ya, ada litbang Kompas atau litbang dari TV-TV yang ada itu, tingkat approval dari Prabowo masih 80 sekian, Gibran masih sekian. Loh, yang percaya itu siapa gitu loh. Ya, dusta yang seperti ini yang membuat orang itu langsung skip aja tayangan-tayangan TV itu. Kalau kita tanya kepada publik, siapa sekarang yang nonton TV? Gak ada. Ya, sekarang ini TV digantikan oleh podcast-podcast pribadi yang dikelola oleh orang-orang yang independen. Tidak tergantung pada iklan pemerintah, tidak tergantung pada jabatan dan lain sebagainya. Dia mengandalkan integritas dan analisisnya. Dan itu lebih sesuai dengan tingkat, ya, model-model yang bisa diterima oleh publik. Kalau nggak pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya tidak ingin berorasi ya, tapi saya ingin memberikan sebuah informasi, sebuah skenario yang baru saja saya pikirkan. Mengapa Joko Widodo akhirnya mengadukan masalah ini langsung in person dirinya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena dengan skenario ini. Baru saya pikirkan. Dengarkan baik-baik ya. Jadi begini, kawan-kawan semua, semua pasal yang digunakan oleh pengadu yang merupakan pro Jokowi itu secara teoritis tidak bisa diterapkan untuk kasus ini. Baik itu pasal 160 KUHP, kemudian pasal yang terkait dengan penyebaran berita bohong dan lain sebagainya. Karena sudah ada putusan MK yang memagarinya. Jadi kalau digunakan pasal penghasutan, MK mengatakan itu adalah delik material. Artinya harus ada perbuatan pidana yang dilakukan akibat penghasutan tersebut. Nah, dalam kasus ini penghasutannya tidak ada dan tidak bisa dibuktikan. Lalu perbuatan pidana akibat penghasutan pasti juga tidak ada. Karena kausa primanya tidak ada. Itu satu. Kalau digunakan berita bohong yang selama ini sering digunakan, tidak bisa juga. Karena pasal itu di dalam Undang-Undang 1 1946 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya merenung, kok bisa-bisanya yang namanya anggota DPR menyelipkan pasal serupa di Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Tetapi alhamdulillah baru saja ada putusan MK kemarin yang mengatakan bahwa yang bisa kita katakan sebagai kerusuhan itu adalah kegaduhan yang sifatnya fisik. Jadi tidak bisa juga seperti masa lalu di mana orang mengatakan bahwa cukup ada berita bohong yang diasumsikan dan kemudian disebarkan melalui media elektronik, maka orang bisa ditangkap, ditahan dan divonis. Seperti Bambang Tri dan Gus Nur, Syahganda Nenggolan, Habib Rizik, Habib Bahar dan lain sebagainya. Sekarang itu tidak bisa lagi. Nah, karena semua tidak bisa secara teoritis, maka saya katakan memang ada hak Jokowi untuk membela kasusnya ini, yaitu dia mengadukan in person bahwa telah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Itu bisa, baik melalui Undang-Undang KUHP maupun Undang-Undang ITE, bisa. Karena hak dia sebagai warga negara. Tapi ancaman hukumannya memang kurang dari 5 tahun sehingga tidak ada alasan untuk menangkap dan menahan. Oke. Lalu kemudian kita euforia. Waduh, senang sekali kalau begitu nanti kita akan bisa buktikan ijazah asli atau tidak. Belum tentu. Jadi nanti permainan yang akan dia lakukan adalah, saya sengaja buka ini biar nanti kita aware semua. Sengaja yang dia lakukan adalah perangnya bukan di pembuktian ijazah palsu atau tidak, tapi perangnya sudah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik atau tidak. Jadi nanti yang akan dibawa bukti adalah rekaman-rekaman dari elektronik, internet, YouTube dan lain sebagainya, media sosial, dari Dr. Tifa, dari Dr. Rismon, dari Dr. Rosuryo, dari Rizal Fadila. Itu yang kemudian dicarikan ahlinya untuk mengatakan bahwa ini asli, benar-benar dan lain sebagainya. Ketika dikonfirmasi kepada 4 calon tersangka, kan gitu, maka kan kita tidak punya tradisi bohong kan? Kita mengatakan ya memang rekaman saya itu.
Tetapi ya, Anda harus baca konteksnya. Tidak begitu. Nah, karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita harus aware, satu kuncinya adalah kita tuntut Polda Metro Jaya untuk memproses kasus pidananya terlebih dahulu. Jadi kasus pidananya adalah penggunaan dokumen palsu. Kalau seandainya diperiksa pengaduan pencemaran nama baik atau fitnahnya, jangan mau, kita melawan. Kita bilang, lakukan dulu verifikasi penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dokumen palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo, diduga sejak dia mendaftar sebagai calon wali kota Solo sampai gubernur DKI dan sampai presiden Republik Indonesia. Itu saja pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Sewa mobil, macam-macam, saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Jadi poin ini adalah saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau hukum ditegakkan, bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu, dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok, ada 2 lapis pintu, tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah, saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah, tapi sudah dihukum, dipenjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum, Pak Ridho atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas. Pak polisi izinkan saya balas suara anak saya. Nggak boleh. Wallah. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas. Ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba, tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini, saudaraku ya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini, Bang Egy. Barokahnya antum kemarin umroh. Saya sudah memaafkan siapapun kalian yang bikin perancangan mufakat jahat ini. Siapapun kalian, tak maafkan. Semoga Allah nggak memutus hubunganmu antara kamu dengan anakmu, kamu dengan istrimu. Seperti kamu memutus aku dengan aku dan anakku. Nah yang terakhir saudaraku, siapapun yang menantang mubahalah, siapapun, ya. Kalau mubahalah di sini kan nggak boleh. Ayo itu ada masjid. Siapapun, saksi ini 6 ini barangkali mau ada media. Setelah sidang ini selesai, kita mubahalah di masjid itu. Ya, siapa yang bohong, siapa dusta, dia dilaknat sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang. Jadi saya bukan yang pertama, saya bukan yang terakhir, tapi saya yang ditangkap dan saya dipenjara seperti teroris, nggak boleh telepon anak istri. Ini apa coba? Jadi 2 bulan nggak bisa ngasih nafkah, bahkan pembangunan masjid saya di Singosari kocar-kacir semuanya, ekonomi rusak semuanya, tapi saya sudah ikhlas karena mau marah percuma, Bang. Mau dendam percuma, nggak ada hasilnya. Sudah tak serahkan kepada Allah. Allah yang memutuskan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambah? Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. hutan ya. Di jurusan teknologi kayu. Namanya teknologi kayu katanya.
Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya. Iya, kehutanan. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Cedek. Aduh. Ini parah nih. Ini parah nih. Ini parah nih. Ini parah nih. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya. Di jurusan teknologi kayu, Namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya. Iya, kehutanan. ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Dulu deh, antara Pak Tri ini dengan Pak Luhut dari sisi usia, dan kemudian sekolah, pangkat, dan jabatan. Dari sisi usia jelas Pak Tri jauh lebih tua dari Luhut ya. Pak Tri ini usianya sudah 90 tahun. Sementara Luhut itu baru, karena dibandingkan dengan Pak Tri saya nyebutnya baru 77 tahun. Dan kalau dari sisi akademinya, lulusan sekolahnya, Pak Tri itu lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat yang sekarang berubah menjadi ZENI ya, di Bandung tahun 1959. Sementara Luhut itu lulusan Akabri Darat tahun 1970. Jadi cukup jauh ya umurnya ya. Pangkat sama-sama jenderal, tapi harus dicatat Luhut itu jenderalnya diperoleh setelah dia pensiun ya, itu disebut kemudian jenderal kehormatan. Beda dong dengan Pak Tri yang dia mendapatkan pangkat jenderal itu ketika dia masih aktif di kemiliteran gitu ya. Nah, Pak Tri ini panjang sejarahnya dan pengalaman staf teritorialnya dan komandonya itu sangat lengkap karena Pak Tri kan dikenal pernah menjadi ajudannya Pak Harto sampai 4 tahun lagi jadi ajudannya itu karena Pak Harto terkesan pada waktu menghadiri pemaparan di Seskuat pada waktu
Pak Tri masih pangkat mayor begitu ya. Dan kemudian setelah dia lolos magang sebagai ajudan, biasanya memang di eranya Pak Harto itu kalau ajudan itu mereka-mereka yang disiapkan jadi pemimpin TNI di masa depan. Kemudian Tri Sutrisno itu dia menjadi Kasdam, dipromosikan menjadi Kasdam Udayana tahun 1978, dan kemudian dari sana dia kemudian dipromosikan menjadi Panglima Kodam Sriwijaya di Palembang setahun kemudian. Kelihatan banget ya kalau Pak karirnya sangat cepat, dan kemudian dipromosikan lagi menjadi ke Pangdam Jaya di Jakarta tahun 1982, dan setelah itu dia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 1985, dan kemudian karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan TNI. Dia ditunjuk menjadi Panglima ABRI. Saya menyebutnya masih sudah TNI, padahal waktu itu masih ABRI maksudnya, karena TNI dan Polri itu di bawah, waktu itu masih menjadi angkatan keempat ya kepolisian ya. Dan itu dia diangkat menjelang sidang umum MPR 1988, dan karirnya kita